Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Komite, Pak Akan sama Pak Mahdu yang sudah hadir pada hari ini dan meluangkan waktunya. Terima kasih atas waktunya. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 2 Sulat yang sudah berkenan hadir hari ini. Om Swastiastu. Hari ini yang menyurati mengumpulkan Bapak Komite beserta jajaran guru-guru di SDN 2 Sulat. Karena hari ini saya akan melakukan presentasi visi dan misi selaku kepala sekolah di SDN 2 Sulat. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu beserta Bapak Komite sudah mengenal Tiang. Saya sebagai kepala sekolah di SDN 2 Sulat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Bukan nama saya dengan kali, asal saya dari Jakarta. Nah, ada tujuan diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta dapat merumuskan visi dan misi pada murid di masa akan mendatang. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta dapat merinci sikap dan perilaku warga sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menyebutkan prakarsa perubahan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Itulah yang akan kita laksanakan kegiatan kita hari ini. Next. Nah, topik diskusi yang pertama yaitu melengkapi kalimat empat cita-cita untuk murid kita. Yang kedua yaitu merumuskan inisiatif prakarsa perubahan. Yang ketiga mengidentifikasi visi sekolah dan perilaku yang mencerminkan visi. Nah, sebelum kita mulai, karena sekarang sudah jamnya jam mengantuk ya, jam makan siang, mari kita semangati dengan ice breaking. Yang harapkan Bapak Ibu semuanya bisa berdiri, silakan. Ayo Bapak Komite juga berikut. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah semangat melakukan SBK.
Terima kasih Bapak Komite. Sebenarnya kalau gimana Encok gininya. Nah, ini adalah segala kegiatan yang memang kami laksanakan di kelas dan dalam situasi apapun. Tujuan SDG ini adalah untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar kembali. Saat anak mengantuk, bosan, inilah kiat-kiat guru untuk melaksanakan agar kegiatan pembelajaran bisa lagi aktif kembali. Nah, baik, lanjut kita sekarang. Nah, untuk setiap orang memiliki cita-cita. Anak didik pun bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, sebelum kita lanjut ke visi misi yang kita bahas hari ini, mari kita menjawab dulu impian yang mau tahu impian dari Bapak Komite dan Bapak Ibu Guru yang ada di SD 2 Sulan. Impian apa yang Bapak inginkan untuk SDN 2 Sulan, untuk siswa-siswa SDN 2 Sulan? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bisa next ya satu-satu. Lagi, ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ayo, Bapak Ibu mungkin yang bagaimana, murid yang bagaimana Bapak Ibu inginkan yang bisa terrealisasi di SDN 2 Sulan. Ada yang bisa bantu saya? Ya, Bu Marta. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan keinginan atau mimpi saya sebagai seorang guru bagaimana murid-murid itu di sekolah. Ada impian saya yaitu bermimpi murid-murid di SDN 2 Sulan ini memiliki yang pertama tentu saja anak-anak yang sehat, sehat jasmani dan rohani, kemudian anak-anak yang bahagia. Itu banyak ya Bu ya. Selain itu tentunya anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik. Iya. Terima kasih Marta. Jadi Bu Marta menginginkan cita-citanya yaitu menginginkan murid-muridnya itu sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Selain sehat juga bahagia. Nah, selain bahagia, Bu Marta juga tadi menginginkan bahwa anak-anaknya bisa menjadi anak yang pintar, cerdas seperti itu. Ya, yang lainnya ada selain bahagia, selain sehat, selain cerdas. Mungkin menambahkan sedikit. Ya, udah. Kalau saya inginnya itu apa ya? Memimpikan murid itu mungkin memiliki sebuah berkarakter. Iya. Siswa itu berkarakter. Iya, bagus sekali Bu Ita menginginkan anak-anaknya selain sehat, selain pintar, anak-anaknya juga berkarakter seperti itu. Ya, nah itulah impian dari Bapak Ibu Guru di SDN 2 Sulan. Kalau Bapak Komite ada lagi impiannya nantinya? Ya, silakan Pak Mangku. Yang menambahkan ide dari para semua harapannya bagus. Kalau bisa lagi seperti samping juga berkarakter dan sehat itu istilahnya dengan dorongan dan bantuan guru yang bisa lah yang berprestasi. Iya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Komite selaku perpanjangan dari orang tua murid kita memimpikan bahwa anak-anak kita biar nantinya bisa berprestasi. Baik, lanjut dulu. Nah, ini berarti kalau tidak salah. Yang lagi satu adalah berprestasi. Ya, cerdas, berkarakter dan berprestasi. Ya, lanjut. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, Bapak Ibu Guru, Bapak Komite percaya kalau muridnya di sini sekolah itu biar apa? Bahwa murid adalah. Iya, Bu Citra. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya salah satu guru di sini, yang mana saya meyakini dan percaya bahwa murid itu di sini kan banyak, kurang lebih 150-an. Ya. Jadi dari semua murid itu kalau memang kita lihat, semuanya memiliki keunikannya sendiri. Yang mana keunikan itu bisa kita jadikan bahan dalam mengembangkan potensi anak.
Ya, berarti setiap anak memiliki keunikan sendiri dan potensi yang berbeda-beda. Seperti itu ya, Citra ya. Iya, pintar. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah? Iya, Bu Devi, silakan Devi. Kalau menurut saya, kalau di sekolah itu kan sama seperti Bu Citra yang dikatakan, anak-anak itu kan banyak yang memiliki keunikannya masing-masing. Terus tambahan lagi sedikit, kalau menurut saya kita percaya bahwa murid itu mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Iya, Atau karakteristiknya. memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, satu sama yang lainnya. Seperti itu ya Bu Devi ya. Ya, bagus. Terima kasih Bu Devi atas pendapatnya. Bisa kita lanjutkan. Ya, memiliki kemampuan yang unik. Ya, lanjut. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Bapak Ibu guru mengajar di sekolah kita yang diutamakan itu apa? Siapa yang bisa bantu saya? Ya, Bu Sri, silakan. Menurut saya, sekolah kita mengutamakan yang pertama, kami sebagai guru, kami mengutamakan pendidikan ya Bapak. Iya, pendidikan. Ya. Terus yang kedua, kami mengutamakan kerukunan baik itu antara guru, pegawai, dan siswa di sekolah. Ya. Mengutamakan pendidikan dan apa Bu? Kerukunan antar baik dengan antar guru, baik itu antara siswa. Hal itu bisa kita laksanakan dengan mencegah yang namanya apa, Bapak Ibu? Bullying di wilayah sekitar sekolah kita, baik itu di antara guru maupun dengan anak-anak. Silakan Bu Mata. Ya, kolaborasi, kerjasama, kebutuhan siswa dan pendidikan. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid kita di sekolah kita nantinya impian Bapak Ibu biar sadar apanya? Bagaimana kesadarannya itu dalam bidang apa? Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Ya, Bu Citra. Harapan saya ya, Murid di sekolah kita sadar betul. bahwa mereka datang ke sekolah itu ya, artinya mereka menyadari datang ke sekolah itu adalah untuk belajar, untuk mencari ilmu yang mana nanti kedepannya apa yang mereka dapatkan di sekolah bisa mereka terapkan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat untuk kedepannya. Sadar bahwa mereka ke sekolah adalah tujuan utama adalah untuk belajar, bukan untuk mendapatkan bekal dari Bapak Ibu di rumah. Ya, biasanya kan teh libur teman kalau kita, teman jajan itu yang kita, ya itu sekolah sadar mereka itu ke sekolah adalah untuk belajar. Lanjut. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah berarti bukan siswa saja ya. Di sini ada gurunya, ada tiang satu kepala sekolah, ada staf di sini. Ya, sadar kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, Dita, silakan. Mungkin kalau kita yang sebagai warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama itu pastinya memenuhi kebutuhan siswa dalam bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yang pastinya kita ingin mewujudkan keinginan dari seluruh warga di sekolah. Iya, terima kasih Bu Ita. Baik, itu memang tugas saya sebagai pelaku kepala sekolah dan satu Bapak Ibu guru adalah bagaimana kita bisa melayani. Ya, kita selaku pelayan masyarakat. Nah, pelayan masyarakat kita yaitu di bidang pendidikan. Kita yang mengajari dan masuk anak-anak masyarakat sekitar seperti di sini di sekitar daerah Bukuan. Jadi, yaitu bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Ya, lanjut. Ya, menjadikan keinginan seluruh warga sekolah. Nah, kita dari warga sekolah ini paham bahwa apa sih yang kita pahami, apa yang kita lakukan selama ini karena apa? Ayo, paham bahwa bisa dilanjutkan
cari Google, nggak apa-apa. Yang penting pasti belum kan perhatian guru kan katanya. Nah kalau zaman sekarang itu tidak diperbolehkan. Tugas seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut seperti itu. Nih, lanjut. Nah, dari sekian kata-kata lumpang atau pertanyaan lumpang, bahwa bisa kita simpulkan dari sekian pertanyaan lanjut pada bahwa warga sekolah SDN 2 Sulan memimpikan sekolah yang mampu memfasilitasi seluruh siswa sesuai dengan bakat dan minat dari setiap siswa, sehingga mampu mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini Pak Ibu, apa yang kita harapkan? Di tahun ajaran baru kita sudah membuat yang namanya visi dan misi. Hal ini sudah kita laksanakan. Hari ini saya cuma mengingatkan kembali apa yang sudah kita buat. Nah, dari keinginan kita sebagai warga sekolah, termasuk keinginan dari bapak-bapak komite yang hadir hari ini, apakah kegiatan kita ini sudah atau apa yang kita harapkan sudah tertuang dalam visi kita? Nah, sebelum kita lanjut ke sana, apa sih itu visi? Siapa yang bisa bantu saya? Kita terus ngomongin, oh visi kita ini loh, oh visi kita ini sudah ada terpapar. Apa sih itu visi? Ada yang bisa membantu saya? Bapak Ibu dulu, ya, Bu Citra silakan. Berkaitan dengan visi, pada intinya, kalau visi itu kan suatu arah. Visi itu suatu arah. Sehingga dari arah ini memunculkan suatu motivasi bagi kita untuk mencapai suatu impian atau cita-cita yang kita harapkan dari sekolah ini. Yang mana visi ini kita tidak melihat sekolah sebelah atau lingkungan masyarakat sebelah, tapi visi ini disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita. Definisikan apa itu visi. Visi itu sama dengan hal yang kita tadi sebutkan. Impian kita mau dibawa kemana pendidikan di SD 2 Sulan ini. Mencita-citakan apa anaknya, biar bagaimana proses pembelajaran di SD 2 Sulan itu kedepannya biar seperti apa. Itulah visi. Nah, coba tadi. Nah, inilah visi merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Visi memberikan arah, seperti Bu Ida tadi bilang, memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan atau dicita-citakan. Seperti Pak Komite tadi bilang, beliau menginginkan anak-anak kita supaya berprestasi. Nah, perlu yang sebutkan di sini, mumpung ada Pak Komite, setelah yang namanya kemarin itu COVID-19, anak-anak lama sekali yang namanya belajar daring tanpa didampingi oleh bapak ibu guru, tanpa sekolah. Sebagian besar sekolah memang memiliki proses pembelajaran yang menurun drastis seperti itu, Bapak. Jadi banyak sekali setelah COVID selesai, banyak sekali sekolah mengulang prestasinya dari nol. Nah, dari sana di SD 2 Sulan pun sama sekali tidak memiliki prestasi di bidang apapun karena COVID-nya ini. Mungkin Bapak sudah mengetahui bagaimana anak-anaknya belajar di rumah, apakah artinya 100% bisa seperti belajar di sekolah? Tidak kan? Itu yang menyebabkan bukan di SD 2 Sulan ini, hampir seluruh sekolah. Iya. Waktu itu COVID beginilah. Iya. Kalau kita mungkin masih di kampung kan. Kadang kemarin dia dengar juga sekolah-sekolah yang istilahnya juga difavorit, banyak juga yang menurun. Tinggi. Memang seperti itu adanya Bapak. Jadi banyak sekali sekolah yang berbenah untuk kembali lagi mengaktifkan pembelajaran anak-anak seperti itu.
Sama juga di SD 2 Sulang, kami masih sedang berenang. Walaupun seperti itu, dari yang menjabat di sini menjadi kepala sekolah, yang sangat mengapresiasi dengan guru-guru di sini. Mungkin karena mereka masih muda-muda, pakai semangatnya sudah tinggi. Banyak sekali yang sudah kami raih dari tahun 2023 sampai sekarang. Nah, kebanyakan piala-piala yang kami dapat yaitu di bidang olahraga. Nggak tepuk tangan untuk guru olahraganya, tapi hari ini dia masih izin. Di olahraga banyak sekali, berarti potensi yang banyak kita miliki di siswa kita adalah di bidang olahraga. Selain di bidang olahraga, ada juga di bidang seninya menggambar. Nah, memang kebanyakan piala-piala yang kita raih itu di bidang non akademik. Ya, di akademiknya ada mes-1, kita waktu ini juga dapat mes-1, yang terakhir mes-1 sama menggambar, dan menggambarnya di tingkat Bali itu, Bali Timur, juara 3 dengan harapan 1 kalau salah. Itu memang harapan yang kedepannya kita bisa mengumpulkan lebih banyak lagi tentang prestasi-prestasi siswa seperti itu. Nah, kemarin juga Porja kita banyak dapat Pak. Nah, pialanya memang belum kita, karena masih Bapak Ibunya sibuk mengurus, rencananya tadi pagi mungkin besok yang kasih hadiah untuk anak-anaknya, karena mungkin bapak nanti tidak ada rankingnya lagi, yang ada hanya siswa terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi ketika kami memutuskan bahwa siswa ini memang terbaik dalam olahraga, walaupun dia rendah prestasinya di yang lain, yang anggap anak-anak itu adalah anak yang berprestasi, seperti itu Bapak. Dia nanti, kok adik belum dari mana? Dia di guru nih, kan belum dia bisa matematika, tidak bisa bahasa Indonesia. Kok di mana dia yang guru nih? Tapi dia pintar di bidang olahraga. Kami apresiasi di sana. Dia mampu bisa bidang, cuman nanti yang jadi permasalahan, jadi beban itu adalah guru-guru yang ada di SD nanti dari pertanyaan orang tua itu ada Bapak nanti rencananya kalau jalan baru yang mengumpulkan mengundang orang tua siswa untuk berdiskusi tentang hal tersebut, biar tidak ada lagi pertanyaan karena itu mulai di tahun ajaran ini. Nanti 2 minggu lagi kami melaksanakan yang namanya seleksi kenaikan kelas. Tidak akan ada yang namanya anak juara 1 kelas, juara 2, juara 3, tidak ada lagi. Yang ada adalah anak-anak yang berprestasi di bidang masing-masing. Nah, itu tadi makanya kita antisipasi dulu. Dan pertanyaan itu udah pasti banyak gitu. Dia udah tadi mah juara. Tapi cara awalnya jualan itu kalau dia ada jalanin baru bolong nih kan. Nanti akan disampaikan melalui WA grup masing-masing kelas bahwa mulai tahun ini tidak ada yang namanya perencanaan, tetapi ada yang namanya kejuaraan di masing-masing bidang. Jadi kalau gurunya pasti sudah tahu apa misi kita, yaitu ada yang membacakan misi kita. Bapak Ibu sudah hafal? Ayo Bu Marta ya. Oke, adapun visi SDN 2 Sulahan itu dari mimpi-mimpi yang sudah dianak-anakan warga sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berbudaya yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah visi kita. Visi ini kita buat sesuai dengan kata-kata lupa yang sudah tadi Tian bahas, kita bahas bersama. Tian rangkum menjadi sebuah visi dan terbentuklah visi kita seperti itu. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, mewakili cerdas dan berbudaya, berkarakter itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu adalah kita hubungan dengan P5 karena pelajaran kita di kurikulum mereka ada pelajaran P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti untuk hasil P5-nya Bapak
mungkin berkenan nanti di resepsi mereka kelasnya kami akan pamerkan. Biar orang tua, bapak dan para tamu bisa melihat bagaimana aktivitas anak-anak kita di proyek tersebut. Lanjut. Nah, untuk visi, setelah sekolah memiliki visi itu bukan hanya dipajang saja, bukan hanya dibuat saja, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkannya. Apakah dengan visi dengan dipajang bisa terwujud? Tidak. Kita harus memiliki langkah-langkah, strategi yang harus kita laksanakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan membuat sebuah misi, membuat tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, dari misi tujuan akan terlahirlah program sekolah. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, kita banyak sekali memiliki program sekolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Selain itu ada juga program turunan dari raport pendidikan kita. Nah, mungkin sekedar info Bapak, sekolah itu memiliki raport sama dengan murid. Raportnya itu dari mana? Raportnya dari pusat. Nah, nilainya itu dari mana? Nilainya itu adalah hasil dari ANBK siswa, dari survei karakter dan survei lingkungan yang kita jawab di untuk seluruh warga sekolah. Ada rapor, ada merahnya sama Pak, ada merahnya, ada sedangnya, oranye, ada hijaunya. Nah, dari tiang jadi prasekolah di sini sudah 3 kali tiang mendapatkan rapor. Yang pertama yang merahnya tentang bullying. Itu. Nah, setelah bertahun kita cegah atau dengan program-program kita yang disebut dengan Kamis Budaya, anak-anak bisa hijau bullyingnya, tapi kualitas gurunya yang merah. Bukan merah Pak, sedang, tidak ada yang merah, sedang. Nah, kualitas gurunya dia identifikasi kenapa kualitas guru kita rendah atau sedang, karena guru-guru di SD 2 Surat ini mungkin Bapak sudah tahu kebanyakan adalah guru yang masih muda yang baru lulus. Semuanya adalah honorer, banyak PNS cuma 1 sekarang Bu Manis saja. Tahun depan hilang, Bu Manis sudah pensiun. Jadi saya saja selalu kepala sekolah yang PNS. Nah, kebanyakan itu. Nah, mereka belum pengalaman dalam proses pembelajaran, sehingga itulah yang menyebabkan kualitas kompetensi guru kita rendah. Nah, terus saya buatkan program dengan yang namanya sarang besi, satu ruang berbagi solusi inspiratif. Nah, guru-guru di sana bisa berkolaborasi, berdiskusi, belajar apapun itu untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu Pak. Nah dan tahun ini meningkat lagi Pak. Ada numerasinya yang menurun. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya sudah mengidentifikasi, sudah melakukan analisis, nanti kita akan cetuskan program yang bisa meningkatkan numerasi di SDN 2 Surat. Seperti itu. Nah, lanjut. Misi berarti sudah kita jawab tadi ya. Turunan dari misi, bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu melalui kegiatan misi tersebut. Lanjut. Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya. Apa sih misi kita? Misi SDN 2 Surat ada 5 misi yang harus kita implementasikan untuk mewujudkan visi kita. Ada yang bisa? Mungkin kita 5-5-nya sekaligus, silakan. Ini visi-visi ini memang wajib dihafal, wajib diingat oleh warga sekolah. Bukan hanya kelas sekolah saja, seluruh guru dan seluruh siswa. Siapa yang bisa bantu? Ya, Bu Ita, silakan. Adapun misi dari SDN Bangsahan itu yang pertama menciptakan produk pelajar Pancasila, yang kelima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak
Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat berkembangnya intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global melalui pembelajaran berbasis ilmu teknologi atau IT. Kemudian yang keempat, melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, dan makan bersama untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan. Kemudian yang terakhir yang kelima, membiasakan warga sekolah berperilaku 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Iya, tepuk tangan dulu Vita. Terima kasih Vita sudah bantu saya. Bisa di next book mata. Ya, inilah yang sudah disebutkan tadi sama Ibu Ita sudah bantu saya. Inilah misi yang harus kita jalankan untuk mewujudkan visi kita tadi. Selanjutnya untuk mewujudkannya adalah dengan pembentukan program-program sekolah. Next. Nah, program sekolah kita bisa dilihat Niki, ini ada Kamis Berbudaya untuk meningkatkan karakter siswa. Ada juara, itu ada Jumat bersih dan sehat dan ceria. Jumat bersih, sehat dan ceria ini adalah kegiatan senam di hari Jumat dan pembersihan di hari Jumat. Ada sabun, untuk sabun itu adalah sabun minum. Anak-anak mungkin dari rumah setiap satu kali, itu nanti untuk melatih anak-anak untuk berkolaborasi antar sesama, makan bersama, mungkin nantinya belajar bersama, meningkatkan jiwa kolaborasi anak-anak seperti itu. Terus polisi, bukan polisi bapak-bapak polisi yang di luar polisi adalah pojok literasi. Nah, Niki bisa bapak lihat inilah pojok literasi yang ada di setiap kelas. Sebenarnya di sana ada hasil karya siswa, ada buku-buku yang bisa dibaca. Itu akan dilaksanakan 15 menit sebelum anak-anak belajar di pagi hari. Itu polisi. Terus ada Sanyang. Nah, Sabtu Menganyam ini adalah sebuah program yang kami rancang dari bakat dan minat anak-anak. Bahkan dengan anak di luar sekolah itu kebanyakan itu senang yang namanya anyaman, mengulang. Karena sebagian besar masyarakat di sini adalah mata pelajarannya adalah mengulang. Jadi kami juga mengimplementasikan hal tersebut di sekolah dan sudah banyak sekali penjualan yang kami dapat dan uangnya dipegang oleh bendahara anaknya. Nanti bendaharanya kalau tidak salah itu kelas 6 sudah tamat, nanti diganti lagi. Mereka memiliki kas untuk tersebut. Gitu. Terus yang terakhir adalah salon besi. Salon besi ini adalah satu dua berbagi solusi inspiratif. Ini tidak ada bukan. Memang anak-anak tidak terlibat dalamnya. Yang terlibat adalah yang selalu sekolah beserta bapak ibu guru. Namun peningkatan kompetensi guru ini akan dampaknya ke siswa. Ketika guru-guru sudah bisa melakukan perbaikan dalam pembelajarannya, itu nanti imbasnya adalah ke siswa kita. Nah, untuk tahun ini akan ditambah lagi nanti pembelajaran baru untuk program sekolah. Lagi satu adalah untuk meningkatkan numerasi. Itu yang karena numerasi di rapat pendidikan SD 2 sekolah itu sekarang bersifat sedang, belum baik. Mungkin anak bikin fotonya. Kalau bapak komite berkenan untuk melihat kegiatan kami setiap hari memang setiap harinya mengupload, mengepost segala kegiatan kami di Facebook SDN 2 Semarang. Sudahkah bapak-bapak berteman dengan kami? Ya, bisa dilihat di sana. Kami juga memiliki YouTube, memiliki Instagram, silahkan follow di sana Pak biar Bapak tahu bagaimana kegiatan. Jika ada memang kegiatan kami yang menyimpang atau Bapak
silahkan berkoordinasi dengan kami. Jadi kami promosikan memang di berbagai sosmed karena memang sekarang kita promosinya lewat sosmed. Karena sekarang zamannya kan media sosialnya. Iya Pak. Baik, di penghujung acara ada yang ditanyakan dulu sebelum yang simpulkan. Bapak komite, Bapak Ibu guru ada? Karena dia berarti tidak ada. Oke, dia lanjutkan. Berarti kesimpulan kita di acara hari ini yaitu penyusunan sebuah visi dan misi itu berawal dari sebuah mimpi. Keinginan kita ke depannya seperti apa, mimpi kita tersebut perlu dianalisa kembali agar sesuai dengan keadaan sehingga kita bisa membuat suatu prakarsa perubahan atau inisiatif apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Dari prakarsa perubahan ini akan muncul yang namanya misi, tujuan, dan program sekolah untuk mencapai sebuah misi. Baik, mungkin dari saya hanya itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Komite untuk waktunya hari ini kegiatan yang sinep dengan para sakti. Om